Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu iza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, Akang Teteh, Mbak, Mas, semoga semuanya sehat selalu, dan semoga yang sedang sulit Allah mudahkan, yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang sempit Allah lapangkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang doa. Bagaimana agar doa kita itu lebih berrasa gitu, lebih menggunakan hati dan lebih dapat feel-nya. Baik, sebelum kita mulai, karena kita membahas tentang doa, mari kita bersama-sama berdoa bersama sebelum kita membahas tentang doa itu sendiri. Mari kita angkat tangan kita sambungkan, kita koneksikan hati kita ke Allah, bahwa segala rasa yang selama ini kita pendam, ingin kita utarakan itu secara vertikal ke langit, bawa rasa itu ke Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Allah yang Maha mendengar sepelan apapun doa kami, wahai Allah yang Maha menatap pertemuan kami hari ini melalui media YouTube, wahai Allah yang Maha mengetahui segala isi hati setiap hamba. Ya Allah, wahai Allah yang Maha Kuasa, penghapus segala susah. Ya Allah, ya Rabb, catatkanlah setiap langkah Bapak Ibu, Mas, Mbak yang hadir pada hari ini menyimak YouTube ini. Dicatat setiap langkahnya menjadi penggugur dosa, dicatat setiap langkahnya menjadi pemberat amal kebaikan. Ya Allah, ya Rabb, catatkanlah setiap kalimat, setiap apa yang kami dengar menjadi jalan manfaat dan betul-betul bisa kami amalkan. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini Engkau ridhoi dan menjadi jalan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Allah, hujamkanlah ke dalam dada kami, ke dalam jiwa kami, ke dalam raga kami kelembutan hati. Ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, dan muliakanlah akhlak kami. Ya Allah, sekeras apapun hati kami saat ini, sekasar apapun sikap kami saat ini, namun dengan kelembutan dan kemuliaan-Mu, kami selalu meminta agar Engkau melembutkan hati dan memuliakan akhlak kami. Ya Allah, gantikanlah hati-hati yang berpenyakit ini dengan hati yang bersih, hati yang sifat hayyin, layyin, qorib, sahal, hati para penghuni surga. Ya Allah, ya Rabb, gantilah ya Allah, ya Rabb, jadikanlah jamaah yang hadir hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, hati yang khusyuk dan ridho menerima segala ketetapan. Ya Allah,
Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga semuanya sehat selalu dan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nih perkataan Imam Ibnu Athaillah, barang siapa yang tidak sadar atas nilai sebuah nikmat, dia akan sadar ketika nikmat itu telah hilang darinya. Nah, salah satu nikmat yang mahal itu yaitu nikmat kita bisa sadar nikmat yang Allah berikan gitu, nikmat diberikan nikmat Islam, nikmat iman gitu ya. Dan paling berharga itu nikmat kita baru sadar ketika nikmat itu pergi begitu mahal, yaitu ketika Allah ambil sementara gitu, kita akan sadar ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa terus berbenah, bergerak menjadi hamba yang terbaik, hamba yang lebih baik. Nah, mengapa doa itu menjadi begitu penting Bapak Ibu? Karena doa itu adalah upaya seorang hamba untuk terus menyambungkan hati dan pikirannya dengan sang pemilik hati, dengan sang pemilik pikiran, dengan Rob semesta alam. Doa menjadi cara agar kita itu terus terhubung dengan Allah, agar kita itu terus terkoneksi dengan Allah gitu. Nah, apa sih yang paling penting, yang paling kita inginkan dalam hidup? Pasti kesuksesan, ketenangan, kedamaian, dan lain-lain. Dan untuk bisa mendapatkan semua itu sebenarnya yakni dengan berusaha bagaimana kita menyambung rasa, mengkoneksikan hati kita itu ke Allah. Yang bikin hidup kita kehilangan rasa, kehilangan ketenangan, kedamaian itu karena boleh jadi karena jangan-jangan kita itu sudah mati rasa gitu. Sudah tidak, kan kita tuh punya hati, yang punya hati kan kita, yang punya hati kan itu Allah, yang paling mengerti kita itu Allah gitu. Nah, jangan sampai ketika kita merasa bahwasanya itu kita bisa bertumpu dengan diri sendiri, akhirnya kita sudah mati rasa gitu untuk berharap, untuk meminta, untuk mengadu gitu ke Allah. Nah, karena penting banget gitu ya ketika kita selalu mengadu ke Allah tuh, karena hanya dengan mengingat Allah hati kita itu menjadi tentram. Protokol awal untuk tenang, kedamaian dan lain sebagainya itu yaitu zikrullah. Fazkuruni azkurkum, kata Allah itu, ketika kamu mengingatku, aku akan mengingat. Dan ketika kita berzikir itu adalah jadi sarana untuk kita itu selalu menyambungkan rasa kita ke Allah gitu. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah gitu, hati kita menjadi tentram Bapak Ibu. Makanya doa itu adalah cara paling sederhana untuk menyambungkan rasa kita gitu. Adalah cara paling mudah untuk mengadu ke Allah ketika dunia tidak mampu mendengar segala curhatan kita. Ketika manusia, makhluk tidak mampu menyimak segala celoteh kita, harapan, keinginan kita. Tapi kita lupa bahwasanya tuh Allah tuh selalu ada dan selalu dekat dengan kita. Allah tuh meminta kita itu untuk meminta, bahkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada melebihi dari sebuah doa. Allah tuh meminta kita tuh mengadu, meminta kita itu meminta. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ta'da
iza da'ani falyastajibu li wal yubinu la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tuh kadang kita tuh terlalu bertumpu pada diri sendiri, bertumpu pada kerabat, bertumpu pada tetangga, bertumpu pada pimpinan, bertanya apapun pada orang lain, padahal tuh kita lemah, padahal tuh ada Allah, padahal tuh Allah tuh senantiasa mampu mendengar segala kesulitan kita, segala masalah kita. Ada sebuah kalimat yang cukup menampar batin gitu ya. Kita itu sering berbicara tentang Allah, tetapi kita tuh jarang sekali untuk berbicara dengan Allah. Tuh, kita evaluasi bersama, terutama saya gitu, seberapa sering kita untuk mengadu, seberapa sering kita curhat, seberapa sering kita mengakui ke Allah. Padahal tuh Allah sebaik-baiknya tempat curhat. Allah tuh tempat mau mengerti kita. Allah tuh tempat mau mendengarkan curhat kita, keluh kesah kita. Kalau kita semakin sering kita datang, semakin sering kita mengadu ke Allah, Allah itu malah makin senang, bahagia. Karena itu tanda hamba itu butuh Allah. Itu tanda bahwasanya kita butuh Allah. Bukan Allah yang butuh doa kita gitu, tapi Allah pengen melihat kemauan kita untuk mengadu ke Allah gitu. Kuncinya itu yaitu doa. Penyambung rasa kita ke Allah itu yaitu doa dan zikrullah. Bahkan Rasul dalam sebuah hadis ketika sendalnya putus pun beliau mengadu ke Allah. Pernah nggak kita demikian gitu, untuk hal sekecil itu mengadu ke Allah? Dan yang paling mesra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah itu adalah zat yang kalau kita ingat, maka Ia akan ingat kepada kita. Itu kurang mesra apalagi itu, teman-teman, Bapak Ibu. Perlu kita pahami, kita itu perlu mengadu ke Allah. Dan yang perlu kita pahami, berdoa itu adalah sarana ibadah gitu ya. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa adalah termasuk bagian dari ibadah. Kemudian tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah tuh kecuali dengan doa. Dalam hadis disampaikan demikian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2139. Dan sesungguhnya barang siapa yang tidak berdoa meminta ke Allah, maka ia akan mendapatkan murkanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kita harus sering gitu ya Bapak Ibu, dalam segala konteks, dalam segala hal. Di saat senang kita ingat Allah, di saat susah ingat Allah. Dan keindahan sebuah doa itu, doa adalah tanda bahwasanya itu kita berserah gitu ke Allah. Doa itu tanda keimanan gitu. Dan doa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Jangan sampai kita putus rasa, putus harap, putus asa gitu. Ketika berdoa bahkan jadi putus rasa dan putus asa. Ini bahaya gitu ya. Dan pada akhirnya kita nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi ingat Allah. Hati-hati ini Bapak Ibu, ketika kita hanya bertumpu pada diri sendiri, kita mengundang kemurkaannya Allah.
mikir saya doa dan gak doa tetap sukses gitu. Yang penting kerja keras, bertumbuh hanya diri sendiri. Sehingga tuh seolah kita itu gak butuh Allah tuh. Padahal fundamental dari Islam itu yaitu berserah gitu ya. Islam itu artinya berserah ke Allah gitu. Serahkan, nitip segala urusan kita itu ke Allah gitu. Jangan sampai demikian. Jadi perkara dikabulkan atau tidaknya itu bukan hak kita gitu. Allah tuh menilai kita itu seberapa mau kita untuk mengadu ke Allah. Dan ketika kita doa saja itu udah menjadi nilai ibadah gitu Bapak Ibu. Tugas kita itu mengadu, meminta apapun itu gitu ya. Sekecil apapun itu minta gitu ke Allah. Serahkan gitu ke Allah. Kalau kata Imam Ali, aku senang jika doaku terkabulkan, tapi aku lebih senang lagi ketika doaku tidak terkabulkan. Karena yang pertama adalah pilihanku dan yang kedua adalah pilihan Allah gitu. Tuh. Itu yang teman-teman pahami, dan dengan doa dapat menjadi wasilah menolak takdir gitu. Doa dapat melewati takdir satu dengan takdir yang lainnya gitu. Doa itu bisa menjadi perantara bencana sebelum bencana itu turun. Makanya jangan putus untuk selalu berdoa Bapak Ibu. Jadi di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah ialah berdoa. Orang yang berdoa menyeru ke Allah kita minimal pagi dan petang. Kalau bisa di setiap momen tuh jangan putus doa. Bahkan disampaikan dalam hadis, jika kita tidak berdoa boleh jadi kita mendatangkan kemurkaan Allah karena ada unsur kesombongan gitu. Ya. Kemudian Allah itu sudah menjamin bahwa doa orang beriman itu pasti Allah kabulkan selama bukan doa yang buruk, selama kita menjaga diri kita dari hal-hal yang haram. Jadi doa itu pasti dikabulkan dalam bentuk apa yang Allah paling tahu gitu. Kadang dikabulkan dalam bentuk sesuai yang kita minta, kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Kadang-kadang selaras, kadang-kadang tidak selaras, tapi yang harus kita pahami, tanamkan dalam mindset kita bahwasanya kehendak Allah itu yang paling baik bagi hambanya. Kadang doa tidak sesuai, tapi Allah ganti dengan sesuai kebutuhan kita yang lebih cocok dengan kita gitu. Contohnya, tidak mungkin misalnya anak-anak merengek minta granat gitu, karena kan kayak mainan. Tapi kita sebagai orang tua itu pasti nggak akan kasih gitu, karena itu bahaya bagi dia. Meskipun begitu dia sangat suka, tapi ilmu orang tua itu pasti nggak akan dikasih gitu. Meskipun di mata dia itu begitu indah, begitu nyaman, tapi ketika itu tidak sesuai dengan orang tua, ilmu orang tua itu pasti nggak akan dikasih. Itu wujud sayangnya orang tua. Begitupun Allah, wujud sayangnya Allah itu bahkan lebih. Nah, coba kalau Bapak Ibu ada dua pilihan, pilihannya dikasih atau disayang. Ya tentunya pilihannya disayang gitu ya. Karena kalau dikasih belum tentu disayang, tapi kalau disayang udah pasti dikasih. Maka pilihan selanjutnya, kenapa doa itu pasti dikabulkan? Karena boleh jadi Allah akan tunda dan Allah akan sempurnakan sampai waktu yang paling tepat. Nabi Zakaria menanti anaknya itu sampai ratusan tahun, tapi dalam doanya tidak pernah terbesit secerca kecewaan, putus asa, padahal puluhan tahun gitu menanti anak. Apa doanya? Sungguh ya Rob, hambamu ini gak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Nabi Ayub alaihissalam sakit puluhan tahun. Nabi Yakub alaihissalam sedih ketika kehilangan anaknya. Aku mengadu segala kesedihanku kepada Allah. Jadi kalau doaku gak dikabulkan, diganti atau ditunda, atau karena doa itu Allah tolak, takdir buruk yang harus menimpa kita.
Allah, wujud sayang Allah menjauhkan gitu ya dari takdir yang buruk, dari takdir penyakit, bencana dan lain sebagainya. Nah, terakhir, kenapa sih doa kita nggak dikabulkan? Ini untuk para kekasih Allah, Allah simpan di akhir, karena dunia itu terlalu murah, Allah kasih kepada mereka. Makanya para kekasih Allah itu disimpan di akhir. Ya, nah sekarang kenapa menjadi masalah gitu ya ketika kita berdoa? Kita harus refleksikan diri kita itu, evaluasi. Yang pertama itu kita tuh sering berdoa tetapi tergesa-gesa gitu. Tergesa-gesa itu gimana? Kata Rasul, hamba tersebut berdoa, kemudian setelah itu mengatakan, mana doaku, kenapa nggak dikabulkan? Nah, itu jadi tertolak gitu sebuah doa. Karena apa? Karena ada unsur suuzon gitu, buruk sangka, nggak sabar. Padahal skenario kehidupannya itu belum selesai gitu, pembelajarannya itu belum selesai, sehingga Allah sempurnakan gitu permintaannya. Makanya yang pertama itu kita harus berbaik sangka, yakin gitu ke Allah. Bukankah Nabi Musa belum tahu ketika akan menghentakkan tongkatnya akan terbelah lautan? Tidak. Yang beliau tahu itu hanya yakin dan taat akan perintah Allah. Bukankah Nabi Nuh belum tahu bahwa nanti akan terjadi banjir bandang yang sangat besar bagi penduduknya? Yang ia tahu hanya diperintahkan untuk membuat kapal yang sangat besar, mengangkut orang banyak di dalamnya, meskipun di resikonya beliau ditertawakan gitu oleh kaumnya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mau bangun kapal gitu. Yang beliau tahu hanya taat ke Allah, dan yang terjadi ya banjir bandang besar. Begitupun Nabi Ibrahim alaihi salam belum tahu bahwasanya anaknya hampir disembelih, akan digantikan dengan seekor domba. Padahal nyaris hampir membunuh anaknya gitu. Nabi Ismail alaihi salam. Yang ia tahu hanya taat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa komplain sedikit pun. Jadi penting gitu ya, kita yakin aja gitu, husnuzon ke Allah bahwasanya gak ada doa-doa yang tidak terkabulkan gitu. Kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doa aku dikabulkan atau tidak, karena ia yakin setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka dia sedang berkehendak memberikan karunia. Yang aku khawatirkan jika aku tidak berdoa. Nah, selain itu banyak dari kita itu ketika berdoa tetapi putus, nggak pakai hati gitu, nggak pakai rasa, kayak kabel putus gitu, nggak ada strumnya. Bahkan kata Rasul, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Dan ketahuilah Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Hati yang lalai, hati yang tidak khusyuk, tidak pakai rasa gitu, Nah, mari kita maknai pelan-pelan sebuah doa agar kita itu bisa menemukan hati, bisa menemukan rasa dalam setiap munajat-munajat kita ke Allah. Nah, kita harus punya sudut pandang baru. Yang pertama itu kita harus menemukan rasa berbincang mesra ke Allah. Bagaimana kita merayu dari seorang hamba, upaya seorang hamba untuk merayu dari seorang hamba kepada Robnya. Jadi kalau kita berbincang mesra itu sebetulnya bukan hanya isi doanya, tapi karena doanya itu sendiri menjadi kebutuhan kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah,
belumlah kita menjadi hamba sejati sampai kita itu menikmati kemesraan dengan Sang Pencipta. Nah, analoginya gini, kita kan punya pasangan gitu ya, yang halal gitu ya. Bagaimana kita bisa bermesraan dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang kita cintai, walaupun sesekali pemberian itu membahagiakan. Tapi yang utama itu adalah kemesraan bersama, bukanlah hadiah yang jadi poin utamanya. Ya. Nah, yang paling penting kalau begitu, jika kita sudah memahami hal tersebut, kita minimal ada 3 makna yang harus kita sadari agar kita tuh bisa menemukan rasa dalam doa kita. Yang pertama, sadari ketika sedang berdoa, sejatinya kita itu sedang berbincang dengan Zat yang Maha mencintai dan selalu menanti hambanya untuk kembali pulang. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya Allah itu, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Begitu besar cinta Allah kepada hambanya. Allah itu selalu menanti hambanya untuk kembali. Jangan pernah merasa malu teman-teman untuk kita kembali ke Allah. Jangan pernah merasa malu untuk selalu bertaubat. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa putus rasa. Yakin aja Allah kasih segala karunia-Nya kepada kita, tujuannya itu agar hambanya kembali kepadanya. Ayat ini khusus dipanggil mesra, ibaratnya dosa-dosa besar. Wahai besar-besar yang hamba-hambanya gitu ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, tuh kata Allah. Allah nggak bilang wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, wahai hamba-hambaku yang sering berburuk sangka, wahai hamba-hambaku yang punya banyak dosa. Tapi Allah panggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita harus pahami gitu ya teman-teman. Allah itu senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang dengan orang-orang yang bertaubat. Nah, kemudian yang kedua, rubah sudut pandang kita, bahwasanya berdoa itu berbincang mesra dengan Zat yang Maha tahu segala isi hati kita gitu. Allah tuh sebenarnya tahu gitu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Sebenarnya Allah tahu, tapi Allah tuh pengen kita kembali, kita tuh mengadu ke Allah gitu. Sampai Allah kasih ujian, kadang tuh baru kita kembali, doa kita lebih berasa, sholat kita lebih berasa. Masa harus dipanggil terus gitu ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Dan sekarang kita harus belajar dengan keadaan normal pun kita harus kembali ke Allah gitu, mengadu ke Allah. Allah itu sudah tahu isi hati kita. Karena Allah Maha tahu segala isi hati, maka akhirnya ketika sadar akan hal ini itu, kita akan tahu tuh segala susah kita, resah kita kepada Allah yang Maha tahu segala yang kita rasa gitu. Allah tuh paling ngerti kita. Ini penting karena sebenarnya doa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah itu sudah tahu gitu ya teman-teman. Tapi upaya kita itu sebenarnya doa itu jadikan nilai ibadah, jadikan doa itu agar kita itu lebih berasa gitu mengadu ke Allah, bagaimana kita merayu ke Allah. Yang Allah lihat tuh itu kemauan kita, bukan kemampuan kita. Nah, kemudian yang ketiga, artinya apa yang kedua itu ya, artinya Allah tuh
tahu apa yang kita butuhkan, tapi doa itu adalah ungkapan rasa dari hati kita gitu. Allah itu pengen kita itu mengingat Allah dengan sepenuh jiwa dan raga kita, dengan sepenuh hati kita. Allah nggak butuh doa kita, tapi yang Allah butuh itu kita kembali ke Allah. Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh. Nah, kemudian yang ketiga, doa kita harus rubah mindset bahwasanya sadari ketika berdoa itu kita berbincang mesra dengan Zat yang Maha Kuasa melepas segala susah. Allah itu Maha Kuasa menyelesaikan segala urusan kita. Allah itu mudah bikin siang jadi malam, malam jadi siang, mengatur lalu lintas dalam tubuh kita yang rumit banget. Tapi Allah memiliki kuasa gitu ya. Itu kecil bagi Allah, apalagi sekedar untuk melepas segala kesusahan kita. Makanya nggak peduli masalah impian, cita-cita, cinta, sejatinya karena semuanya itu bukan seberapa hebat kita, tapi tentang seberapa dekat kita ke Allah. Jadi pada intinya, bagaimana kita itu mau untuk berserah diri ke Allah melalui doa kita, melalui zikir kita, agar apa-apa ibadah yang kita jalankan itu menjadi sepenuh hati gitu Bapak Ibu. Itu dulu dari kami, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua agar selalu mengingat, mengakui, mengadu ke Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kami. Insyaallah akan ada program kajian informasi